ini. Rasulullah bersabda kepada Hasan bin Sabit, cacilah kaum musyrikin itu karena Roh Kudus bersama. Makanya Roh Kudus kalian itu iblis deh. Ya kan, berbeda dengan Roh Kudusnya orang Kristen. Ya, nah sekarang kau sangkal tidak ini? Sudah. Oke, baik. Oke, gantian kita ya. Nah, ya deh. Ya. Jadi gini. Hadis itu diperintahkan kemudian untuk dicaci orang-orang musyrikin. Kamu ngerti orang musyrikin? Ngerti orang musyrikin? Terserah lah, anggap orang berdosa lah. Enggak, aku tanya dulu. Anda ngerti musyrikin itu apa? Udah masuk itu kategori orang berdosa. Lanjut. Saya tanya dulu, musyrikin itu apa? Pura-pura lah. Musyrikin itu Yesus sudah jelas berkata, yang menduakan si Allah. Sabar. Gantian kan? Yesus mengatakan jangan kau berikan barang. Sabar dulu. Mutiara ke jangan babi. kau berikan. Itu mencaci atau tidak? Apanya? Kutanya dulu. Tidak ada Yesus menganggap tidak ada. Yesus menganggap manusia sebagai babi dan anjing, itu mencaci atau tidak? Oh tidak, itu tidak ada dikatakan kepada manusia dikatakan babi. Itu adalah kata perumpamaan kiasan. Nah, sekarang sebentar ya. Kau mau cari tandingannya dengan membuat fitnah gitu deh. Tunggu dulu. Saya bertanya samamu. Sekarang saya bertanya samamu. Ini kan kita bahas hadits. Iya deh. Ketika Nabi Muhammad memerintahkan mencaci orang musyrikin, apa caciannya? Amin, kau akuin ya. Kau sudah akuin ya. Kau berarti akuin ya Muhammad apa? Memerintahkan caciannya. Apa? Sebentar. Kau sudah mengakui Muhammad memerintahkan cacian kan? Kepada siapa? Sebentar. Pokoknya kau sudah mengakui Muhammad mengajarkan cacian. Pokoknya kepada siapa? Mau sih, terserah, yang jelas pasti kepada manusia toh. Nah sekarang coba simpulkan siapa dulu itu? Kepastian. Manusianya siapa? Engkau sudah mengakui si Juma. Sebentar Juma. Ya bukan. Saya hanya ada ketegasan biar didengar penontonmu yang banyak ini toh Juma. Berarti kau sudah mengakui Muhammad memerintahkan mencaci maki? Kepada siapa? Loh kok macet? Ya jelas kepada manusia, nggak mungkin kepada hewan toh. Manusianya siapa? Yang dicaci di situ siapa? Yang jelas manusia toh. Iya, siapa manusianya di situ? Iya, jangan gugup lah, jangan gugup, pelan-pelan ya. Loh iya, jangan grogi lah. Sekali lagi ya. Juma, ternyata kau sudah mengakui bahwa Muhammad memerintahkan mencaci maki, setuju? Kepada siapa? Kepada manusia, toh nggak mungkin kepada hewan toh. Siapa manusianya? Jangan grogi, tegas dong. Katanya kan Al-Quran itu kan dalil, ya kan? Dalilnya mengajarkan mencaci siapa? Ya, orang musyrikin itu manusia bukan? Orang musyrikin itu manusia bukan? Iya, orang musyrikin itu manusia bukan? Bunyi caciannya? Musyrikin itu manusia bukan? Bunyi caciannya apa? Sebentar dong. Musyrikin itu manusia apa bukan Juma? Caciannya saya apa? hanya tanya karena kamu ingin menghindar dari perintah Muhammad mencaci manusia. Alasanmu musyrikin. Saya tanya sekali lagi. Musyrikin itu manusia apa bukan dia Juma? Apa bunyi caciannya? Ini manusia bukan? Nggak bisa dia jawab. Oke, Anda takut ya kan teman-teman, udah malu dia kan? Enggak dong. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Nabi Muhammad melalui hadits itu dikatakan bahwa cacilah kaum musyrikin. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah mencaci tanpa alasan. Cacian di sana juga nggak ada dijelaskan apa caciannya. Paling-paling dikatakan innal ladzina kafaru wal musyrikina fi nari jahannam. Paling kayak gitu. Dia mengatakan, hai kamu orang-orang musyrik, kamu sesungguhnya akan masuk neraka. Paling begitu. Tapi yang kita lihat di dalam Matius 7 nomor 6, jangan kau memberi barang yang suci, barang yang kudus kepada babi, dan jangan kau lemparkan mutiara kepada anjing. Siapa yang disebut anjing dan siapa disebut babi di situ? Manusia. Ayo, siapa yang mencaci sebenarnya di sini? Bagaimana seorang Yesus mengatakan kepada seorang wanita Kanaan, tidak pantas roti diberikan kepada anjing. Aku diutus hanya kepada domba, bukan kepada anjing. Perempuan itu disebut anjing. Mencaci enggak itu? Seorang perempuan datang minta tolong kepadanya agar anaknya disembuhkan, malah dikatakan anjing. Mencaci enggak? Mencaci.
Jadi jangan lebay. Ya, jangan lebay. Orang-orang yang disuruh caci di sana adalah orang yang menduakan pencipta langit dan bumi, lalu menyerang akidah Islam pada zamannya, pada saat itu. Maka mereka yang diminta untuk dicaci. Apa fungsinya untuk dicaci? Agar mereka sadar. Tapi kalau yang tadi, jangan kuberikan mutiara, jangan kuberikan barang kudus kepada anjing dan babi. Jadi saudara raja debat, cocoklah memang kau raja debat. Kamu hanya tahu berdebat, tapi tak ada ilmu. Kau mempermalukan dirimu sendiri. Kau permalukan dirimu sendiri bawa hadits. Bagus kalau dia ngerti asbabul wurudnya seperti apa, sanad matannya kayak mana. Tapi tidak perlu, karena saya sudah mengenal Anda dari dulu. Anda itu penghujat. Anda itu penghujat, makanya Anda tidak berani menampakkan wajah karena Anda penghujat. Anda itu penista agama Islam. Sekira begitu, nggak perlu dibahas panjang-panjang. Saudara Robin, mohon maaf, itu kawan lama saya, Bang. Memang dia begitu karakternya dari dulu. Saya paham, saudaraku. Saya paham. Iya. Makanya ya, saya juga mohon maaf, kenapa saya pakai ilmu seperti itu. Harus seperti itu kepadanya. Makanya dia kan enggak. Makanya saya disuruh turunkan tadi sama saudaraku. Nah itulah orangnya. Kami sama orang Batak. Makanya dia ngomong Batak dengan Batak dengan apa? Menghina, mencaci. Sementara dia mengajarkan supaya jangan mencaci, tapi dia ajar, dia melakukan, jadi namanya munafik. Sementara dia mencaci maki saya dari tadi. Saya satu patah pun nggak mau mencaci dia. Nah itu yang mau saya pancing dari dia. Ternyata dia nggak tahan dengan caci maki kepada saya. Dicaci maki habis saya tadi dengan bahasa Tapi Batak. Nabi Muhammad mencaci maki, disuruh caci maki kepada orang musyrikin. Lah dia caci makinya sendiri, saudaranya sendiri. Bukan, bro. Cuma gini, kau tahu gak ayat itu, bro? Bro, kau tahu ayat itu kayak kau bilang tadi, babi dan anjing. Apa itu? Saya tahu. Apa itu? Iya. Maknanya apa itu? Yesus berkata Dia ngomong kepada orang-orang Yahudi. atau itu bahasa makna? Coba, silakan. Dia berbicara kepada manusia. Dia sampaikan kepada muridnya agar jangan memberikan mutiara kepada babi dan anjing. Kepada Maksud babi. mutiara Babi itu manusia. Sorry. Hah? Maaf, Babi saya itu tanya dulu. manusia. Babi di sana dengan anjing itu diperuntukkan kepada babi beneran atau anjing beneran? Kamu tahu nggak arti babi? Dan itu saya tanya. Kamu tahu nggak? Saya maksud tanya Tuhan dulu, Yesus, enggak babi usah dan terlalu anjing di situ? jauh. Enggak usah terlalu jauh. Yang dianggap Yesus babi dan anjing di situ Babi manusia dan atau bukan? anjing itu iblis, setan. Hanya iblis. Berarti Jangan Matius 15 kasih itu firman Tuhan kepada sabar dulu. Iblis kayak kalian. Sabar. Kalian kan iblis. Itu Bisa buka maknanya. dalilnya? Loh, memang Bisa itu. buka dalil? Kau buka dalam tradisi Israel. Arti kata anjing dan babi di perjanjian lama ada itu. Kau buka. Saya di perjanjian tunjukkan lama. samamu ya. Makna Saya babi buka dan anjing. samamu. Bukan gini. Saya buka Makna samamu. babi Saya dan buka anjing, enggak. Itu iblis. Diam dulu. Makanya Diam dulu. legion maksudnya Diam dulu. Kau diam dulu. Apakah Ya, betul Yesus ya. menganggap itu adalah Ya. setan Ya, kau atau bilang apapun manusia itu? ya. Perkataan itu untuk manusia Jelas. ya. Oke. Ya. Jelas. Kalau Nih, tadi kita rakyat lihat. udah betul, itu bahasa kiasan. Artinya iblis kayak kalian. Firman Tuhan sia-sia Nah, kalau berarti ada iblis manusia. kayak kalian. Loh, Berarti iblis. manusia dong. Hatimu iblis. Manusia. Makanya firman Tuhan Nah. gak nyampe. Hatimu iblis. Makanya kau nggak terima Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Berarti Yesus Hatimu menganggap iblis. bahwasanya Makanya murid-murid diingatkan, bro, supaya firman Tuhan itu Matius 15 nomor 24, seorang perempuan datang kepadanya. Apa kata Yesusnya ketika ada seorang perempuan Kanaan? Dia mengatakan tidak pantas roti yang disediakan diberikan kepada anjing. Anjing di situ siapa? Wanita Kanaan. Kalau Anda mengatakan itu perumpamaan untuk iblis, no. Yesus sudah mengatakan babi dan anjing kepada orang-orang yang memusuhi dia pada saat itu. Baca dalilnya, aku bilang. Baca dalilnya. Yesus menyebut serigala ditujukan kepada orang. Yesus menyebut babi ditujukan kepada orang. Yesus mengatakan anjing juga ditujukan kepada orang. Begitu saudaraku. Saking kerasnya kebenaran itu. Kebenaran itu memang harus ditegakkan. Yesus sudah benar mengatakan kepada mereka anjing, mengatakan kepada mereka serigala, mengatakan kepada mereka itu babi. Saya setuju. Saya setuju Yesus bertegas seperti itu. Karena memang ada manusia karakter kayak babi, karakter kayak anjing, kayak serigala gitu loh.
Jadi diskusi itu jangan emosi, santai, rileks. Jangan kedepankan kebencian, bosku. Karena kalian ini bukan pengikut Yesus. Kalian hanya menggunakan Yesus sebagai tameng untuk menggenapi nubuatan Yesus terhadap orang Farisi yang 2 kali lebih jahat daripada Farisi itu sendiri. Kalian hanya tidak ingin membahas secara mendetail, kalian hanya ingin memaki. Coba diskusinya itu yang tenang, rileks, Anda sajikan data, kami sajikan data, kan gitu. Halo, semangat sore, Saudara Almen. Halo. Sore, Cuma. Sore juga Bang, silakan. Buka kamera kalau dari Kristen, silakan. Bang Silakan. Cuma, saya mau nanya nih. Buka kamera dulu Bang. Sebentar. Buka kamera dulu. Saya Silakan mau nanya Abang. Bang Suma tentang kejadian di Pati, gimana tuh tanggapan Bang Suma? Buka kamera dulu Bang. Artinya sekarang Buka kamera dulu, buka Kiai kamera. menghamili 50 santriwatinya, gimana Bang? Buka kamera dulu. Buka kamera. Waduh. Main turun. Buka kamera dulu. Jangan langsung bertanya, gampang itu dijawab. Buka kamera, habis itu kita bahas. Gak usah maki-maki, santai aja. Kalau kejadian-kejadian menghamili, mencabuli, dan seterusnya, jangan lihat oknumnya. Tidak ada agama itu bisa dilihat dari oknum, kecuali memang ada data di dalam kitabnya yang mengajarkan seperti itu. Jadi kalau tidak ada di kitabnya mengajarkan kayak gitu, berarti oknumnya. Jangan kau nilai agama dengan oknum, bila mana ternyata kelakuan oknumnya itu tidak ada di dalam kitab suci. Di Al-Quran jelas, la taqrabuz zina. Itu jelas itu di Al-Quran. Tidak boleh mendekati zina, apalagi berzina. Jadi kalau ada umat Islam, apapun dia melakukan zina, berarti dia sedang melanggar Islamnya, dia sedang melanggar Al-Quran. Gitu Bang. Oke. Jangan kesurupan kalian, santai aja diskusi kita itu. Bang Robin, masih ada yang ingin disampaikan Bang? Silakan. Halo Bang, kalau masih ada yang mau disampaikan silakan, biar otennya ini punya nyali ke atas. Karena kalau Abang masih di sini kelihatannya mereka agak segan abangku. Karena mereka menganggap berlawanan prinsip, padahal sama-sama Kristen begitu. Halo Bang Robin, masih ada yang ingin disampaikan? Ya, selamat siang Cuma. Siang juga Bang, siang. Iya. Tadi ada berkata bahwa nggak ada di dalam Islam itu, bahkan boleh berzina itu loh Bang. Dalilnya mana? Oke. Silakan tunjukkan. Silakan. Saya. Iya. Silakan buka kamera. Iya sebentar. Saya sudah buka. Iya. Apa itu Bang? Apa Ya. yang Anda ingin tunjukkan? Di Sahih Bukhari ya. Buhari. Iya. Iya. Silakan. 2983. Jadi Bukhari. apa yang terjadi? Ya 2983. Apa itu tertulis di sana Bang? Hah? Apa yang tertulis di sana? Tolong dibacakan. Iya, saya bacakan. Iya. Abang nggak mau baca itu? Saya bukan yang bawa materi, Abang yang bawa materi kan? Oke, baik. Jadi setidaknya Abang itu paham dulu baru bawa materinya ke sini. Buhari berapa tadi? 2983. Oke. Apa yang dikatakan di sana Bang? Iya sebentar, saya pelan-pelan, santai saja Bang. Saya beratur dulu.
pencariannya dulu. Iya. Iya. Ini dia berkata ya, Nabi berkata ya. Iya. Nabi berkata, iya bersabda. Sahih Bukhari kan? Iya, Sahih ini. Bukhari 2983. Iya. Iya. Oke Bang ya, santai aja Bang ya, cuma hanya menanggapi itu. Iya. Ya, di mana Siap. Nabi bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk surga atau tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina, berzina, iya, sekalipun dia berzina dan berbuat dosa, dia masuk surga itu. Jadi, umat Islam ini melakukan zina tetap masuk surga. Jadi kalau apa yang dilakukan di pondok pesantren itu kan perzinahan, perbuatan dosa. Tapi apa? Kenapa dia lakukan? Ya karena berdasarkan ini masuk surga. Nggak ada. Cuman segitu doang pengetahuan Anda gitu. Ya ini dasarnya dulu lah. Kenapa Anda berkata itu pengetahuan? Ya kan ada data, bukan pengetahuan. Iya. Jadi apakah umat Islam itu tidak ada potensi untuk bertobat di Islam? Ketika Nggak mereka ada di sini melakukan masuk surga. Jadi Islam cuma satu hadis itu saja Islam itu. Berarti Anda nolak ini. Bukan saya nolak. Bukan saya nolak. Akui dulu benar nggak ini? Iya. Saya akui itu. Terus apa masalahnya? Itu yang mencabuli santri itu yang nggak ada salahnya dia melakukan karena dia masuk surga. Sekarang apa pertanyaan saya ke Abang boleh? Saya bertanya ya Bang ya. Kalau di Kristen berzina bisa nggak masuk surga? Di Kristen kalau berzina bisa nggak masuk surga? Kalau tidak bertobat, kalau dia tetap tidak bertobat ya sudah masuk surga. Kenapa? Berarti berzina bisa masuk surga di Kristen? Kalau dia bertobat dia kan masuk surga. Kenapa Anda ketawa? Loh. Orang berzina berbuat dosa itu dia bertobat masuk surga. Gak ada yang lucu. Ini loh lucu dong. Iya kan? Jadi kau bilang tadi nggak ada. Kamu ngakui loh. Kamu hanya modal ketawa saja, congor. Berarti di Kristen kalau berzina bisa masuk surga? Kalau dia bertobat masuk surga. Kalau dia bertobat. Nah, jadi orang bertobat di Islam, tunggu. Di Islam ada nggak perintah bertobat setelah melakukan dosa? Nggak ada di sini. Coba baca dulu data itu. Coba kalau begitu kau tunjukkan kepada saya berzina masuk surga yang penting bertobat. Mana dalilnya? Silakan. Ini dalilnya Islam. Enggak di dalam agamamu. Di mana dalilnya di dalam agamamu berzina bertobat masuk surga? Anda tidak berdasarkan data, saya jawab tidak berdasarkan data, tapi ada datanya nanti. Kita lanjut dulu, kita selesaikan dulu ini. Iya, giliran Anda kalau bicara berzina di agama Anda masuk surga, yang penting bertobat. Tapi kalau di Islam seakan-akan di Islam bertobat masuk surga enggak kalau mereka sudah berzina? Anda nunjuk di situ. Di situ enggak harus ada. bertobat, Bang. Di sini yang syaratnya di sini. Aduh, jangan ketawa dulu. Kenapa modal ketawa? Syaratnya di sini, Bang. Yang penting Islam itu tidak menyekutukan Allah. Itu saja. Sekarang pertanyaan saya, masuk surga semua sekalipun pertanyaan saya, Abang, seperti yang dilakukan kiai itu. Kenapa? Pertanyaan saya ke Abang, apakah Islam itu cuma satu hadis itu, hukum Islam itu? Mau banyak, mau seberat, mau hadis banyak, itu tidak menjadi masalah. Allahu Akbar. Jadi kalau hadis satu sama lain, sabda Muhammad itu kan berarti bertentangan. Ada yang berkata begini, nggak apa-apa kau berbuat dosa, nggak apa-apa kau berzina di sini. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Itu syaratnya. Betul enggak? Jawab dulu. Saya tanya sama Anda, apakah Islam itu cuma satu hadis itu hukumnya? Tentu banyak hadis-hadis yang dikarang Muhammad oleh para ulama, tapi itu cuma jadi dasar. Hadis dikarang katanya.
Sekarang saya mau bacakan data kepada abang. 1 Yohanes 2. Dengarkan. Anak-anakku yang kukasihi, janganlah kalian berdosa. Namun apabila kalian berdosa, ada pendamai dosa kita, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaan saya, berdasarkan dalil itu, boleh nggak Kristen itu berzina? Nggak boleh lah berzina. Hah? Nggak boleh berzina, nggak boleh. Di situ dikatakan Yesus sebagai pendamai dosamu. Dia tadi kan jangan berbuat dosa, kan tadi ada berkata sudah. Oke. Dikatakan lagi di dalam Roma 5 nomor 20, di mana dosa makin banyak, di situ kasih karunia makin melimpah. Pertanyaan saya, ketika Kristen semakin banyak berzina, apakah semakin kasih melimpah? Berdasarkan data itu, jawab. Enggak, kau ngomong apa ini, cuma kita ini belum selesai ini. Bukan jangan ketawa, hai apa kamu hai. Iya kan? Anda di Saya sini ulang lagi. cuma. Saya ulang lagi, Roma 5 nomor 20, di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Di mana zina semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Betul? Baik, saya buka ya. Jadi kita nanti selesai sambil itu, selesai sambil Silakan. Sebentar, Silakan. Jangan ada ketawa terus loh. Roma Sedang 5 Anda nomor mengetahui- 20. Sebentar. Kamu Baca sudah Roma 5 mengetahui, 20. kamu mengetahui hadis Roma 5. Roma Iya, 5 sabar, nomor Pak. 20. Buka. Sabar, Baca. kita- Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah-limpah. Ayo. Oke, kita baca ya. Zina Sebentar dosa ya. enggak? Zina dosa enggak? Sebentar kita baca data itu. Ku tanya sudah- dulu. Nah, Zina dosa tidak dalam Kristen? kita baca dulu data itu dulu. Kamu jangan kau gitu saya diskusi. Jangan ketawa. Zina dosa enggak dalam Kristen? Atau jangan-jangan Sebentar bukan dulu, bukan sebentar. dosa? Roma berapa Ayo. tadi? Ya, Ayo. biar ku ajari kau. Roma 5 Ayo, berapa? Bang, ayo. Roma berapa? Loh, katanya ada Roh Kudus. Nomor 20. Roma berapa kok? Ada gimana ada ini? Katanya Roh Kudus, ada Roh Kudus. Roma 5:20. Gimana ada ini? Ada kan tadi takutnya kau ini comot sana comot sini ayat itu loh. Kalau kamu bawa hadits boleh. Saya nggak boleh comot. Iya boleh. Comot mana? Boleh. Apa yang di mana? Roma berapa? Roma Ayo. Roma 5 20. Roma 5 ayat 20 kita baca. 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa itu bertambah banyak, di sanalah kasih karunia menjadi melimpah. Di mana di sini melimpah? Yang Anda maksud? Ini ada dan Kristus. Kamu baca. Hai. Kamu baca dalil. Supaya Tanya sama lagi di seperti mana? dosa. Sabar, kenapa ada ketawa? Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi melimpah-limpah. Betul? Kasih karunia melimpah-limpah dalam masuk apa di sini supaya sama seperti dosa. Lo kau tawa, kau tawa. Nah, Dalilnya jelas. Ini loh, ini jawabannya di bawah sini supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alat maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Kristus, Kristus Tuhan kita. Oke, Jadi sekarang sebentar. Tunggu. Sebelum selesai. Bagaimana pertanyaan saya? Dengar pertanyaan saya baru jelaskan. Bagaimana caranya? Dengar. Bagaimana caranya mendatangkan? Bagaimana caranya mendatangkan kasih karunia melimpah-limpah? Caranya gimana? Kita selesaikan dulu ini. Ini jelas datanya. Bukan ketawa loh. Jadi kiai itu tidak salah ya. Saya berdasarkan data ini melakukan apa yang dikatakan. Mulai pindah lagi, salto lagi. Udah dijawab tadi. Allahu Akbar.
Di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia melimpah-limpah. Oke, di mana persinahan, di mana persinahan semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah-limpah. Betul? Maka di Al-Quran sendiri ya cuma ya. Di Al-Quran sendiri Al-Ajab 51. Udah keok dia, Itu, udah sabar, keok. aku udah jawab tadi Udah itu ah. keok. Gantian Udah dong. keok. Kau jangan congot terus. Di mana Al-Ajab ya, persinahan tafsiran. semakin banyak, di situ Sebentar, kasih karunia 14. semakin melimpah-limpah. Di mana pembunuhan semakin banyak, di situ kasih karunia Tuhan Jangan semakin takut, Cuma. Aduh, ini melimpah-limpah. kedua kali loh. Di mana LGBT semakin banyak, di situ Nah, itu. kasih karunia Itu melimpah-limpah. Di mana pemerkosaan terbanyak, di situlah kasih karunia Terbangnya ini pondok pesantren, di pondok melimpah-limpah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Kenapa kau diminum? Di mana 50 loh, dosa satu bertambah orang. banyak, di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Di mana persinahan semakin banyak, Sesuai. Sabar. di situ kasih karunia melimpah-limpah. Udah, kamu udah keok. Apa? Sebentar ya. Kamu nggak paham Quran, nggak paham hadits. Diterangkan pun kau tidak akan masuk, otakmu rusak karena kau menggenapi angkatan jahat. Oke, silakan yang lain masuk ke tema. Nggak usah masuk kemana-mana. Kalian tak ada ilmu. Nanti ku suruh kalian tafsirkan hadits, ayat suci Quran. Kalian tak sanggup, percuma. Mending kalian belajar tentang dosa waris. Halo, semangat siang. Halo. Halo, semangat siang. Apakah Anda pewaris dosa? Ya, halo. Ya, halo. Halo. Kita pakai timer ya. Semangat siang. Ya, selamat siang, Izuma. Siap. Apakah Silakan. Muhammad itu? Ya, apakah Muhammad itu seorang pezina? Ada tema di Jawabannya, sini. apakah Muhammad mau? Tolong dong. Ada tema di sini. Ada tema di sini. Ketakutan nih di dalam hadis Ada Tirmizi tema 2658. di sini. Ada tema di sini. Anda kalau mau bahas hadits itu berarti Anda sudah pakar hadits. Kalau cuma modal Google, Anda hanya akan semakin bodoh. Oke? Halo saudara Indri. Semangat sore. Selamat sore, Pak. Halo. Aduh. Halo saudara Indri. Ya, silakan buka kameranya. Bantu. Oh iya, siap. Ini siap. Ada Apa yang tema mau ditanyakan ini? siapa pewaris dosa. Silakan. Ya, pewaris dosa itu adalah manusia termasuk Anda. Nah, itu pewarisnya. Dalilnya Bang, buka kamera dulu. Buka Dalilnya kamera. di dalam Keluaran. Iya, sudah buka kamera. Buka kamera. Buka kamera lalu, dulu. Lalu Buka apa kamera lagi? silakan. Buka kamera dulu, Bang. Iya, ini kamera udah. Ini adalah kitab. Oke, baik. Oke, tema kita siapa pewaris sudah. dosa itu? Apa lagi? Tolong tunjukkan siapa pewaris Yaitu dosa itu. manusia Silakan. jatuhnya ke dalam dosa. Yaitu manusia. Tunjukkan dalilnya. Dalil Bang, dalil. Nah, dalilnya itu ya, sabar. Nih, manusia jatuh ke dalam dosa. Iya.
yaitu Adam dan Hawa. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa, Bang? Silakan. Di mana Adam mewariskan dosa pada saat Adam memakan buah itu. Sudah. Nah, di mana itu jawabannya. dalilnya? Di mana dalilnya bahwa dia mewariskan dosa? Kan gak ada dalilnya. Ya, ada dalilnya dong. Mana? Anda memfitnah Adam. Nah, ini dalilnya. Yang sering Manusia memfitnah Adam itu hanya iblis. Loh, yang memfitnah Adam itu iblis. sekarang Silakan. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Sekarang saya tanya, apakah manusia itu mengikuti iblis? Ayo, jawab Ada yang dulu mengikuti dong. iblis, ada yang Siapa mengikuti, yang ada yang mengikuti tidak. Yang iblis? mengikuti Coba. iblis itu Mana datanya? yang mewarisi dosa. Mana orang Kristen mengikut? Ya di mana? Ayo, Di mana kasih dikatakan dalil di situ? dulu. Coba semua. Dalil. Buktikan sama saya. Dalil dulu. Dalilnya Ya, dulu, silakan. dalil. Ini Dalilnya dalilnya dulu manusia kasih. itu jatuh ke dalam dosa. Kalau manusia jatuh Ya. ke dalam dosa, otomatis manusia sampai saat ini berdosa. Betul? Di mana dalilnya tuh? Di mana Betul. dalilnya? Di mana Loh, dalilnya? sampai sekarang manusia berdosa. Loh, sampai Di sekarang mana manusia berdosa. dalilnya? Ini Dalilnya manusia di jatuh ke mana? dalam dosa. Ini kronik Dalilnya di kejadian mana? 3. Ini Nggak ada kejadian dalil di situ, 3 kan? ayat 3. Loh, Kejadian takut. 3 nomor 3 coba bacakan. Adapun ular. Nih, ada Adapun ular ular. yang cerdik. Mana? Yang dijadikan oleh Mana Tuhan. dosanya Ular diuji? itu berkata kepada perempuan itu, tentu Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan? Lalu sautnya perempuan itu kepada ular itu, buah pohonan di dalam taman ini boleh kami makan, tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman jangan kamu makan atau meraba buah itu, nanti kamu mati. Ya. Kamu di situ siapa? Manusia. Siapa di situ dia? Manusia yang dimaksud siapa? Adam dan Hawa. Nah, sekarang mana tunjukkan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Dalilnya mana? Loh, sampai sekarang saya tanya, sampai sekarang manusia berdosa enggak? Mana dalilnya? Loh, Adam mewariskan dosa. Lah dalilnya sampai sekarang manusia berdosa. Tapi katanya Yesus sudah menebus. Kenapa masih berdosa? Loh, dengar ya. Dengar semua. Yang kamu tidak ketahui adalah dosa waris itu adalah dosa yang sudah ditanggung oleh Yesus. Ya, itu yang kamu tidak terus tahu. kenapa Tetapi Kristen- dosa kenapa perbuatan Kristen masih berdosa? itu dosa perbuatan dengan dosa waris berbeda. Oh. Ya. Mana Ya, memang dalilnya? berbeda. Dalil. Tolong tunjukkan dalilnya di mana Adam mewariskan dosa. Silakan. Kalau tidak ada berarti Anda iblis memfitnah Adam. Silakan. Dosa, ada mewarisin dosa sampai sekarang orang berdosa. Iya, saya tidak tanya orang berdosa itu nenekmu kiper, kau sendiri yang berdosa, kenapa Adam kau bawa? Mana dalilnya Adam Loh, mewariskan dosa? Sekarang saya tanya, waktu Adam memakan buah itu manusia berdosa sampai saat enggak? Adam Berdosa Adam nggak? tidak berdosa. Iya, waktu Adam dan Hawa waktu itu memakan buah itu, pertanyaan saya, manusia berdosa enggak? Tidak berdosa. Oh, tidak berdosa, luar biasa, tidak berdosa, Nah, kata Suma. sekarang, Kata mana Suma dalilnya nggak Adam berdosa? Mana dalilnya Loh, Adam berdosa? Ini mereka mana, tunjuk. mereka berdosa nih. Iya, mana Ini apa? mana tunjukkan. Ini Tunjukkan saya dalilnya. kasih lihat kamu ya. baca. Ya, Iya, makanya iya, Zuma baca. itu kayaknya nggak pernah mengetahuinya. Nih, Oke, yang ya. saya besarkan. Ketika nih, Aku besarkan kau tunjukkan ketika ke saya. mereka mendengar langkah Tuhan, Allah nih yang berjalan di taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu berfirman kepadanya, di manakah engkau? Yang menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, engkau menjadi takut karena aku telah
telanjang. Mana Sebab itu berdosa? aku bersembuh. Mana dia berdosa? Mana? Bersembunyi, Tunjukkan. berdosa nggak diri ini? Mana berdosa? Istimewa Mana ini. berdosa? Mana berdosa? Mana? Ini, Tunjukkan. berdosa nggak dia? Mana? Berdosa nggak dia? Berdosa nggak tidak? Berdosa nggak? Mana? Dalilnya Sekarang saya mana? tanya sama Dalilnya kamu. mana? Sekarang saya tanya sama kamu, kalau kamu melakukan dosa, apakah dosamu kamu tutupin enggak? Dosanya mana? Kamu tutupin Dosanya. enggak? Dosanya mana? Dosanya Ini mana? apa? Mereka bersembunyi. Mana? Loh, ini mereka bersembunyi apa? Ini mereka bersembunyi apa? Fitnah mana fitnahmu? Ini tertawa. Di mana fitnahanmu yang Tertawa dengan mengatakan ada kebodohannya. berdosa? Loh, Loh, Di ini- mana? Di mana? Di mana? Di mana? loh ini saya jawabin Mana? apa? Ini saya Ini jawab apa? Mana? Kamu kayak pendeta Leo. Mana? Kerjamu cuma memfitnah Adam terus. Ular. Aduh, ular. Oten. Kalian itu 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Kamu fitnah Adam, kau hujat Adam, kau nista Adam, kamu lupa Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan kalian bermusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Aku akan membuat permusuhan antara keturunan iblis dan keturunan Adam. Lah, kamu memfitnah Adam, sama berarti saya kamu keturunan Adam dan iblis. Hawa di dalam Al-Quranmu. Jelaskan sama saya. Jelaskan sama saya Adam Mana dan Hawa di dalam dalilnya? Al-Quranmu. Ayo. Jangan dulu. Iya, jelaskan dulu ke Al-Quran situ. di dalam anumu. Ayo. Ayo, Pertanggungjawabkan jelaskan dulu dulu. Kenapa kau fitnahanmu. takut? Jelaskan di dalam Al-Quranmu. Adam dan Hawa. Ayo. Pertanggungjawabkan Ayo. dulu. Jelaskan sama saya. Ayo. Pertanggungjawabkan Kalau dulu. memang kamu apologet yang terkenal di Indonesia, ayo. Saya buktikan kamu hari ini kamu kayak. Ayo. Pertanggungjawabkan. Buktikan sama saya. Pertanggungjawabkan Kamu jelaskan dulu. Adam dan Hawa sama saya. Ayo. Fitnahanmu. Ayo. Fitnahanmu. Ayo. Saya sudah menjelaskan tadi loh. Sekarang kamu. Fitnahanmu Giliran. bahwa Adam Giliran. dosa mana? Tunjukkan dulu fitnahanmu. Adam dan Hawa mana? Sekarang Fitnahanmu. ayo. Giliranmu sekarang. Dosanya bagaimana? Ayo, jelaskan sama saya. Ayo. Ayo. Kenapa takut semuanya? Kenapa semuanya takut sama saya? Kenapa semuanya takut sama saya? Kejang-kejangnya. Kejang-kejang kamu ya semuanya. Ini Kamu ya. Ya. Sekarang coba semua jelaskan sama saya di dalam Al-Quran. Ini 7 penonton melihatmu dengan kebodohanmu. Ayo. Ayo. Apa? Kau kejang-kejang apa? Fitnahanmu terhadap Nabi Adam yang harus kau selesaikan. Kau memfitnah Nabi Adam berdosa dan mewariskan dosa itu kepada keturunannya. Mana? Padahal itu nggak ada. Nggak ada. Adam mewariskan dosa itu nggak ada. Kalian memfitnah Nabi Adam karena kalian adalah yang menggenapi dosa yang dilakukan oleh orang Farisi. Kalian penggenapannya, begitu loh. Kasihan Kristen ini. Adam difitnah demi untuk menutupi apa? Menutupi kalau Kristen itu adalah penggenapan dari apa yang Yesus ajarkan tentang orang Farisi. Silakan buka kameranya Bang. Kalau Kristen, kalau Islam mohon izin dibawa dulu. Silakan. Silakan. Ini caranya Kalau gimana nih? dari Kristen ya? Iya, kok saya pencet nggak bisa nih? Belum bisa buka kamera ternyata. Pengikutnya masih belum ada gitu Bang. Jadi saya nggak lulus ini di sama Bang Sumanin, jadi nggak lulus dong. Nanti buka kamera baru bisa diskusi Bang. Silakan. Halo, semangat siang dari Kristen. Semangat siang. Iya. Semangat dari siang, Kristen Bang. Bang.
Kristen cuma lawanmu kemarin yang kau turunkan karena terus kau. Buka kameranya bang, silakan. Silakan. Buka kamera, silakan. Nah, Aisyah, gimana? Ya, ini masih ada tema yang kemarin. Siapakah pewaris dosa itu? Ya. Kalau saya mengatakan warisi, tapi dosa yang diwarisi nggak ada. Semua Mana dalilnya? manusia mewarisi. Mana dalilnya? Semua manusia mewarisinya. Saya butuh dalil, silakan. Kalau dalilmu nggak penting, itu kalau agama itu bukan dalil, tapi pemahaman, pakai otak. Nah, dari mana Anda mendapatkan ilmu seperti itu? Sedangkan tidak ada dalilnya. Secara keseluruhan, kalau agama itu ajarannya adalah kitabnya. Jadi dikuasai kitabnya itu dari situ. Coba baca Amsal 3 nomor 5 bisa? Bacalah. Anda lah yang baca. Kau kenal Amsal tidak? Mengerti kau Amsal? Apa itu Amsal? Berpeganglah pada firman Tuhan dan jangan berpegang kepada pikiranmu sendiri. Itu Amsal 3 nomor 5. Siapa yang mengatakan Dan begitu? boleh. Siapa yang mengatakan itu? Enggak. Amsal itu hikmat. apa artinya? Aduh, mau diskusi nggak sih? Aduh. Mau. Ya sudah. Karena saya, tolong tunjukkan. Kalau saya mencuci otakmu, saya mengajarmu mencuci otakmu, bukan diskusi. Levelmu belum sampai. Oke, jadi siapa yang mewariskan dosa kepada manusia? Semua manusia. Dalilnya mana? Sejak Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa itu diwariskan. Dalilnya mana? Dalil lagi. Tak dalil lagi kau. Agama kalau dalil karena kitab semua firman itu berkaitan. Bukan hanya satu mana dalil, dalilnya? Tiga dalil. Mana dalilnya? Satu aja. Diwariskan. Makanya mana Tuhan telah mengutuk manusia. Dalilnya mana? Dalilnya mana dalil? Tidak perlu otak dalil karena firman Tuhan itu berkaitan. Nggak bisa begitu. Ini bukan zaman penjajahan, Bung. Saya mencuci otakmu zaman penjajahan. Zaman penjajahan memaksakan kehendak. Nah, sekarang mana dalilnya? Kalau tidak ada dalil berarti Anda seperti penjajah Belanda pembawa agamamu, hanya mau menekan orang. Otak dalilmu itu dicuci dulu. Otak dalilmu dicuci karena itu Alkitab itu karakternya sama seperti pembawa. Karena agamamu dibawa oleh penjajah, kamu ingin memaksa Jadi orang agamamu dibawa oleh siapa? mengikuti. Agamamu dibawa oleh siapa? Enggak, agamamu dibawa oleh siapa? Mental orang itu kamu rusak, kamu jajah tanpa dalil. Congormu yang banyak. Kalau tanpa dalil itu congor. Loh, kalau tidak ada otakmu mana? Ya, kalau ada otakmu mana dalilnya? Kau bicara. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Nah, itu kan mental penjajah. Karena bukan hafalan. Lalu bukan hafalan dari mana? Dari mana kau dapat ilmu kalau tidak ada dalil? Dari mana? Bukan modal hafalan kalau tetap kami Lalu tidak. dari mana? Jangan kau hafal, kau sebutkan aja. Di mana dalilnya? Kamu jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang agamamu diajarkan penjajah. Kau mau menjajah di sini. Jangan kau menjajah di sini. Saya butuh dalil. Dalil saya dengar. Mana dalilnya? Jangan karena Belanda yang membawa agamamu. Jangan gara-gara agamamu dibawa oleh penjajah, kau merendahkan orang sedangkan kamu tidak ada dalil. Alkitab itu saya jelaskan di otakmu ya. Saya cuci otakmu itu. Alkitab itu bukan hanya dalil 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat berkaitan. Itu Alkitab kami. Ya, saya butuh satu dalil. Mana dalilnya? Satu saja di Bible. Masa 2? Kitabnya Yahudi kau sudah rampok. 2 kitab kau pakai. Menghadapi saya minta dalil 1 kau nggak bisa tunjukkan. Kau hanya memaksakan kehendakmu. Apakah gara-gara kau itu berasal dari agama penjajah sampai kau ingin menjajah saya secara logika? Saya minta dalil loh.
Saya Itu yang menghargai saya kau. jelaskan. Logikamu pakai. Enggak ada Dalil itu logika-logikaan, adalah enggak kita. ada, harus dalil. Pakai otak, Agama otak, itu otak. dalil itu agama. Kalau kau Pakai berotak, otak. kau enggak mungkin menyembah Pakai anak otak. orang. Pakai otak. Gimana kau pakai otak kau nyembah anaknya orang? Kalau saya bilang sama kau ikut pembunuh pezina gimana? Lah, mana dalilmu? Mana dalilnya? Ya harus dalil. Kalau tidak dalil seperti kau Bersihkan otakmu. melanjutkan aksi Bersihkan pembawa otakmu agamamu, Bersihkan menjajah, otakmu itu. menekan, meneror orang, memaksakan Bersihkan agamanya otakmu. kepada orang Bersihkan. lain dengan cara Bersihkan otakmu. ditekan, diteror, ditakut-takutin, dirampas haknya, dirampas hartanya. Habis itu Nah, siapa yang dicokoki melakukan itu agama sekarang? Anda. Kau ingin Siapa yang mendoktrin melakukan saya itu sekarang? dengan agamamu tanpa dalil, Kau kau yang melakukan itu memaksakan tanpa dalil. Siapa yang melakukan Saya itu sekarang? bertanya, fitnahanmu mana? Kau katakan Adam mewariskan dosa kepada seluruh manusia, dalilmu mana? Ya dosa yang diperbuatnya itu setelah dikutuk oleh Tuhan, maka semuanya itu dosa. Di itu mana diwariskan kepada Adam kita. dikutuk? Mana dalilnya Pakai Adam otak, ada di dikutuk? Alkitab kami. Ada Mana di Alkitab dalilnya kami, Adam makanya- dikutuk? Mana dalilnya Makanya Adam dikutuk? Yesus diutus. Dengar. Mana kayak dalilnya anak-anak. Adam dikutuk? Tunjukkan dulu. Mana dalilnya Adam dikutuk? Ada dalam Alkitab. Mana? Ada. Makanya buka kurangi otak. makan babi. Kurangi Baca. makan babi supaya otakmu jangan kayak otak babi. Karena bukan kita, makanya kau tidak tahu. Tunjukkan itu otak babimu itu. Kurangi makan babi Karena yang tidak bisa baca itu hanya Mana monyet. dalilnya? Mana? Ini, kutunjukkan kau. Mana dalilnya sini Adam kemudian Bukan, dikutuk? bukan, Mana bukan. dalilnya? Di mana saya harus Ada buka? di situ, ada. Baca. Di situ Baca mana? Di situ. Dibaca di mana? Bacalah di situ. Di mana dibaca? Karena kalau saya tidak perlu saya jelaskan kepadamu, hanya mencuci otakmu saya. Dasar agama penjajah. Jadi agamamu apa? Agama yang dijajah sama kau. Oh, berarti yang dijajah agamamu. Ya. Oh iyalah. Iblis kan penjajah. Iblis menjajah Adam, Iblis menjajah Musa, Iblis menjajah Yesus, Iblis menjajah kami lagi. Kayak gitu aja terus Kalau kau. iblis Aku itu tanya dalilnya di mana? Hei, di mana Di Adam otak. dikutuk di sini? Ini di Bibalmu ini di mana Adam dikutuk? Kalau ada nanti gimana? Kalau ada nanti di mana, tunjukkan di mana di sini. Ini kepala saya kau ambil. Saya tidak Kalau ada mau Adam sibuk. dikutuk. Enggak ada konsekuensinya. Harus ada konsekuensinya. Kalau ada gimana? Ya itu ini kepala kau ambil kalau ada Adam dikutuk di sini, mana dalilnya? Karena saya tidak perlu sibuk-sibuk untuk mengajarmu, hanya mencuci otakmu saya. Berarti kau penjajah. Hanya mencuci otakmu saya. Tidak perlu Berarti kau saya penjajah sibuk-sibuk memang, sama kan? kau. Kau penjajah memang kan? Kau teruskan lagi ajaran Belanda. Kau menjajah lagi orang. Yang saya jajah kau lah. Saya jajah kau. Memang agamamu Mau dijajah? agama penjajah. Mau dijajah? Mau dijajah? Nah ini sekarang kau jajah dijajah? saya di sini. Kau mendikte, kau mendogma, kau mendoktrin, kau mencuci otak, diminta dalil nggak ada. Nampak kali wawasanmu. Kau level yang wawasanmu bawah. penyesat tanpa dalil kau berbicara. Kalau ada nanti gimana? Tunjukkan aja, nggak usah kau ngancam-ngancam gitu. Kalau ada leher gimana? beton. Karena saya tidak masih betul sama kau. Leher beton, mana dalilnya di sini mana? Kalau ada nanti gimana? Saya tanya sama mu, mana dalilnya di sini mana? Enggak, kalau ada nanti gimana? Karena tujuanmu Nggak ada nanti, sekarang. Karena tujuanmu buka komal ini saya tahu. Makanya tidak perlu diskusi, tapi membuka Mana otakmu, dalil? membuka otak. Saya cuma minta dalil. Mana dalilnya di sini Adam dikutuk mana? Kalau ada nanti gimana? Jangan nanti, sekarang tuyul. Kau itu bersihkan otakmu itu. mentang-mentang agamamu di bawah penjajah. Bersihkan otakmu itu. Bersihkan otakmu itu. Cuci otakmu Dengan cara itu, apa? biar bersih sedikit. Dengan cara apa? Dengan memfitnah Adam. Berapa kali pikiranmu cetek kali? Kau itu Tuhan mengatakan dalam kitabnya Yahudi yang kau ambil ya. Apa kata Tuhan? Aku akan mengadakan permusuhan antara Adam. Framingmu itu
itu lagi mengambil kitab Yahudi. Ya, kau ini. Lalu parah siapa? Kau ini. Lalu perjanjian lama itu kitabnya siapa? Peluka. Maling. Itu kitabnya Yahudi, bukan kitabmu. Kitab Tanakh itu Yahudi punya. Tidak ada haknya orang Kristen menggunakan kitab Tanakh. Asal kau tahu. Otak-otak babi. Kau sok nasihatin orang, otakmu yang rusak. Dasar leher beton kayak leher babi. Sama-sama babi dan kau sama-sama gak ada lehernya. Mau membodohi orang, mau mendoktrin orang, mau bodoh-bodohi orang. Kamu pikir ini masih zaman penjajahan apa? Agamamu kalau kau tak sanggup pertanggungjawabkan, jangan kau ajarkan, tompel. Ada mewarisi dosa, dia dikutuk. Mana dalilnya di sini? Ini Bibelmu, ini Bibel. Kau sudah ambil kitabnya orang Yahudi. Kau gabungkan dengan kitab Yunani, Romawi. Kau gabung jadi satu begini. Tak ada dalilnya. Kau hanya memfitnah. Panjang kali gigimu rupanya. Sampai nyangkut-nyangkut itu gigi ke masker. Sampai kau harus pegang. Panjang kali gigimu. 7 cm. Kau sering rupanya. Gigimu selalu nyangkul-nyangkul itu masker sampai itu maskernya mau lepas. Kau dong. Gigimu terlalu panjang. Orang goyang-goyang begini juga goyang maskernya. Gigimu terlalu panjang itu, moncong babi. Kau naik ke sini mau berdiskusi. Kalau diskusi itu menggunakan data. Jangan congor, jangan pemaksaan, jangan kayak mental Belanda, mental penjajah kau. Jangan gara-gara agamamu dari sono, kau memaksakan isi kepalamu yang penuh asbak rokok. Kurang kerjaan kau membahas kitab orang lain. Kurang kerjaan kau. Kau curi kitabnya Yahudi boleh. Saya cuman bertanya mana dalilmu, fitnahanmu terhadap Adam mewarisi dosa. Enggak ada. Kau emosi. Orang lain mau mencuri orang lain, dia ada kitab. Kitabnya Yahudi kau rampok boleh. Kau ditanya dalil, kau ngamuk. Apa tujuanmu membahas kitab orang lain? Ini apa tujuanmu curi kitabnya Yahudi? Apa tujuannya Kristen menggunakan kitabnya Yahudi? Apa tujuannya? Untuk menyesatkan tentunya. Aduh parah. Gimana bang? Kamu tadi ngomong orang masker. Kok kamu juga pakai masker nggak berani lepas ya? Iya. Emang ada apa di dalam gigimu? Takut istrimu selingkuh lagi kayak dulu. Istrimu kan suka selingkuh. Ada. Karena mempraktekkan dalil. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi. Karena suamiku lagi dinas luar. Ya, itu di Kejadian 3. Mana ada Kejadian 3 itu? Itu di Kejadian 3 ayat 17 sampai 20. Bentar. Kejadian 3 ayat 17 sampai 20 itu kutuk yang harus diterima oleh Adam. Apa kutukannya di situ? Kejadian 3 ayat 17 sampai 20. Apa kutukannya? Ya. Di mana diteruskan itu kutukan yang dibuat, maka Adam itu harus berkeringat, berkeluh. Karena dia di bumi. Baru bisa karena makan. dia di bumi, karena dia bukan di Eden lagi. Itu fitnah. Itu emang fitnah. Adam diciptakan di mana? Itu fitnah, itu fitnah. Emang Adam diciptakan? Itu fitnah. Emang Adam diciptakan di mana? Di Eden, di Adam taman, diciptakan di di taman. Di Eden, bukan di bumi. Ya Eden itu ada di mana? Eden. Iya di mana? Iya di mana tuh? Eden itu Eden itu alam, bukan di bumi. Eden itu. Di mana? Eden itu surga, jannah. Surga? Kamu tahu? Ya. Tuhan menciptakan alam semesta, tumbuh-tumbuhan, binatang semua Tuhan ciptakan di mana?
Ya di bumi. Dan ada juga di surga. Di bumi. Lalu ada di bumi, ada di surga. Udah, nggak usah terlalu jauh. Ilmumu masih cetek. Kau belum bisa hadapi saya. Ini aja kita bahas ini. Siapa pewaris dosa ini tema. Jangan lebay. Setiap kau masuk ke sini, kau pasti muntah darah. Gak usah lebay. Gak usah lebay. Gak usah lebay. Tidak usah lebay. Tidak usah lebay. Gak usah lebay. Kamu takut bahas aku dengan masalah penciptaan Eden itu di mana? Baik. Kita buka Kejadian 2. Silakan Anda bacakan saya nomor satunya. Silakan. Saya layani kau. Silakan. Enggak. Saya layani kau. Saya ikuti. Coba kau baca Kejadian 2 coba. Silakan. Saya ladeni kau. Tapi hati-hati kau malu lagi kayak kemarin ku buat ya. Apa silakan. Masalahnya di situ? Apa masalahnya di situ? Loh, katanya kau mau bahas Eden. Inilah kalau orang Kristen mulut kayak babi, besar kali mulut kau itu, nggak ada ilmu kau. Kau tanya lagi apa masalahnya di situ? Katanya kau mau bahas Eden. Daripada kau minum kencing onta, mendingan makan babi, lebih bagus. Tolong tunjukkan di mana diharamkan kencing onta. Coba kau tunjukkan di mana dalilnya kencing onta haram. Di mana? Onta itu binatang haram nggak? Saya minta kencing onta diharamkan di mana? Dalilnya onta mana? Itu binatang haram nggak? Saya tanya samamu mana dalilnya kencing onta? Kau sendirikan dalilnya. Sekarang berdasarkan dalil kita mau dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Di dalam kitabmu Paulus mengatakan apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan. Pertanyaan saya, apakah Kristen boleh minum kencing onta? Boleh tidak orang Kristen minum kencing onta? Jawab kau kondom. Woi kondom jawab. Buka mic-mu itu, jawab. Apakah di Kristen boleh minum kencing onta? Jawab. Manfaatnya apa? Saya bukan tanya itu. Yang saya tanya, boleh enggak di Kristen minum kencing onta? Enggak boleh. Jangankan kencing onta. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mulai ketawa, menertawakan dirinya. Dalam kitabmu dikatakan apa? Bukan sesuatu yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut menajiskan. Berarti kencing onta bisa nggak kau minum? Jujur. Kita nyambung lagi sebentar ya. Kita nyambung. Jujur. Kita nyambung lagi sebentar. Jujur. Malu kau kan? Tai orang pun bisa kau masukkan ke mulutmu. Sama seperti babi, apapun bisa masuk ke mulutnya. Itulah karaktermu. Babi, apapun bisa masuk ke dalam mulutnya babi. Gitu. Babi, apapun bisa masuk ke dalam mulutnya. Oten, apapun boleh masuk ke dalam mulutnya, tidak menajiskan. Itu fakta. Jangan kau menangis. Itu dalil. Kau dibawa ke tema ini malah kau lain bahas. Akhirnya kau kabur juga. Kau bilang kau naik sini baik-baik, kita diskusi, kau datang mau bodoh. Halo, semangat siang. Selamat siang Juma. Siang juga Ibu, dari Kristen kah? Kristen, Juma. Baik, silakan buka kamera. Dalam Islam bukannya ada agamaku. Iya betul, karena itu jangan kalian berpura-pura jadi Islam. Jadi kenapa kamu ngurusin agama orang dengan fitnahan? Apa yang ku fitnah? Apa saya fitnah?
menghujat tuh, menghujat Kristen. Tadi fitnah, sekarang hujat. Diterangkan orang Kristen kamu nggak terima. Tadi fitnah, Kamu mau sekarang orang menghujat. Kamu mau semua orang menerima perkataan. Tapi semua perkataanmu itu tidak sesuai dalil, tidak masuk akal. Oke, Masa kita kamu uji ya. bilang apa yang masuk itu tidak haram, apa yang keluar itu haram? Memang betul. Nah itu. Apa yang masuk itu tidak haram. Tapi apa yang keluar itulah yang haram. Berarti boleh masuk tai di mulut bukan? Kamu makan tai nggak? Kalau saya suruh kamu makan tai, kamu mau nggak? Kenapa saya? Di agamamu yang kutanya. Manusia. Di agamamu dikatakan. Di agamamu mengatakan, dengar, segala sesuatu yang masuk ke mulut tidak menajiskan, betul? Memang tidak menajiskan. Nangis kau. Segala sesuatu yang masuk ke mulutmu tidak najis, berarti tai juga bisa, sama seperti babi juga begitu. Dalilnya di kitabmu jelas. Apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut itu menajiskan. Padahal kau sendiri yang kau sendiri yang minum kencing itu, kaummu sendiri. Mana dalilnya? Tunjukkan. Mana dalilnya? Itu di Arab sudah jelas. Di Facebook semua sudah ada. Mana dalilnya? Sedangkan kalau di agamamu, jangankan kencing onta, babi pun kau makan, betul? Kami babi wajar kami makan, dia hewan, dagingnya enak. Kenapa wajar? Yang kau kotoran. Kenapa wajar? Ya. Kenapa wajar? Hewan diciptakan Tuhan memang untuk dimakan. Yang kau kotoran kau makan, kau minum. Di mana dalilnya kami boleh minum kencing onta? Mana dalilnya? Itu di Arab. Tunjukkan. Saya minta dalil. Mana dalilnya? Tidak perlu dalil. Dalil dong. Orang-orang yang aja harus minum kencing onta. Berarti sekarang begini. Apakah babi itu bisa makan tai orang? Sekarang cuma udah ada. Apakah babi itu makan tainya sendiri? Tidak usah kau bohongin orang. Apakah babi itu makan tainya sendiri? Jawab dulu. Apakah babi makan tainya sendiri? Kau manusia. Kau mau nggak makan tai? Kutanya dulu samamu. Apakah babi makan tainya sendiri? Jawab. Jadi kalau malu kau ayam kan? Yang kau ayam bebek itu yang kau makan itu bebek gimana? Bebek dia berak. Malu kau kan? Malu kau kan? Enggak. Bebek enggak makan tainya. Binatang apapun tidak makan tainya sendiri. Hanya babi yang makan tainya sendiri, dan itu adalah makanan kesukaanmu. Pret. Gimana kau mengharamkan babi? Bagaimana kau tahu babi makan tainya sendiri? Sedangkan kau haram sama babi. Kami lihat babi itu makan tainya sendiri. Bagaimana kau tahu babi makan tainya sendiri? Kan banyak babi di sini, banyak babi. Di kampung saya banyak orang pelihara babi. Dan babi itu makan tainya sendiri. Babi itu makan tainya sendiri, betul nggak? Tidak usahlah jaga mulut. Kutanya kau jujur, babi itu makan tainya sendiri nggak? Enggak ada begini. Jawab. Apakah babi makan tainya sendiri? Jawab. Kandang babi itu dicuci biar tahu. Saya tanya dulu. Apakah babi makan tainya sendiri? Jangan kau memfitnah babi. Kuulang lagi. Aja kau jadikan musuh. Kuulang lagi. Coba kita lihat di YouTube ya. Kita lihat babi makan tainya sendiri. Otakmu gila. Masa hewan kau jadi haramkan seperti kau itu musuh? Kan larangan Tuhannya kami. Kau bermusuhan sama hewan.
Yesus juga mau bermusuhan sama hewan. Kau aja. Bermusuhan apalagi sama manusia. Nggak malu kau sama babi, musuhan kau sama babi. Kita lihat apa Kau nggak malu sama babi, kau musuhan sama babi. Sedangkan sabar kau, Dek. Sabar kau. Aku tunjukkan betapa rakusnya babi. kalau kau mau menerangkan agama orang, Jangan kau nangis. Jangan kau nangis. Fakta mengejutkan tentang hewan babi. 1. Mereka tak bisa berkeringat. 2. Bisa menjerit dengan keras. 3. Dimanfaatkan manusia untuk berburu jamur. 4. Bisa bernyanyi. Sekarang Anda tahu, dunia hewan memiliki cerita yang tak terbatas. Anda tidak akan percaya fakta mengejutkan tentang hewan babi. 1. Iya dong, kita harus tunjukkan. tentang babi aja kau kepokan. Bagaimana dengan Ustaz Enggak, supaya kita tahu karakter babi itu gimana karakternya. babi kau permasalahkan. Ustaz mau mencabuli santri. Mengapa babi diciptakan tapi diharamkan oleh Allah? Allah tidak hanya mengharamkan daging babi, tetapi segala bagian yang dihasilkan dari babi. Lantas mengapa Allah menciptakan babi sementara hewan itu diharamkan? Sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk hambanya pasti ada mudaratnya, atau bahkan mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Seperti hewan babi misalnya. Diciptakannya, babi itu dapat memberikan suatu pelajaran yang bisa dipetik, yaitu agar tidak menjadi seperti babi. Hewan babi dicirikan dengan hidupnya yang malas dan rakus. Selain itu, babi juga merupakan hewan yang jorok makan kotorannya sendiri. Rakusnya babi dapat dilihat dari sikapnya yang sering memuntahkan makanannya. Ya, kita buka ya. Pastor mencabuli berapa orang ya? Ustaz mencabuli 50 Ya. pesantren di pesantren. Oke, kita buka. Sama Nih. nggak tahu malu kau sama hewan musuhan. Hewannya dimakan bukan jadi musuh. Miris 330 anak jadi korban pelecehan seksual oknum pastor. Nih. 330.000. Tuh. Bukti. Ini satu dunia tahu di medsos. Jangan kau nangis. Jangan kau nangis, Dek. Semua tahu tentang Ustaz. Jangan kau nangis, Dek. Jangan kau nangis, Dek. Jangan kau nangis. Kita sedang Itu buktikan. kau permasalahkan. Tidak usah kau permasalahkan. Sekitar 216.000 anak dan remaja telah menjadi korban kekerasan seksual di Gereja Katolik Prancis sejak 1950. Hal itu dinyatakan dalam laporan yang diterbitkan pada hari Selasa oleh Komisi Independen. Selama 2,5 tahun, para ahli telah mewawancarai ribuan saksi dan korban. Pada saat yang sama, dokumen itu mencatat bahwa jika angka korban bukan saja anak-anak dari pendeta, tetapi dari orang awam yang bekerja di gereja, maka jumlah korban bisa mencapai 330.000 orang. Selain itu, selama penyelidikan, ditetapkan bahwa sekitar 3.000 imam terlibat dalam kejahatan mengerikan yang dilakukan selama 70 tahun. Akan naif dan bahkan mengingatkan pada sindrom Stockholm jika kita kembali secara membabi buta mempercayai lembaga ini yang terus-menerus melakukan kejahatan paling keji. Mustahil untuk membayangkan mereka. Mereka adalah skala sadisme dan penyimpangan yang menakutkan. Sebagian besar korban adalah anak laki-laki, banyakan berusia antara 10 hingga 13 tahun. Perkataan benar. Ini langsung Jika kita berbicara tentang fakta bahwa kurang dari 1% pria memiliki kecenderungan pedofil, kemudian di gereja kita melihat setidaknya 3% dari pedofil, yaitu mereka yang telah melakukan kejahatan. Ini berarti ada 3 kali lebih banyak pemerkosa di gereja daripada di masyarakat Prancis. Ini adalah pertanyaan penting yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Mengapa kita menemukan para penjahat ini di gereja?
ulama menanggapi laporan itu. Kepala Gereja Katolik Roma di Perancis mengatakan dia merasa ngeri, malu, dan meminta maaf. Apa yang telah ditemukan sangat menakutkan dan kejahatan ini harus diungkapkan sepenuhnya. Saya meminta maaf dari lubuk hati saya dan saya sangat mengerti bahwa kami perlu melakukan banyak pekerjaan untuk mendapatkan pengampunan ini. Pertanyaan besarnya adalah apakah para penjahat akan dihukum? 20 kasus telah dipindahkan ke kantor kejaksaan yang masih bisa diselidiki. Selebihnya lebih sulit untuk hukum Prancis dalam banyak kasus yang dijelaskan dalam laporan. Undang-undang pembatasan telah kedaluarsa. Ini berarti bahwa tidak mungkin untuk memulai kasus ke pengadilan. Asik 250.000. Bisa kau mute orang itu nggak jelas. Ini di Indonesia sendiri. Ya Allah, 300.000 pencabulan dilakukan yang kau tunjuk di itu gereja. negara orang kan negara. Itu Kita beralih ke informasi mancanegara pemirsa. Bagi ratusan ribu korban pelecehan seksual oleh para pastor di Prancis. Paus mendesak para rohaniwan gereja untuk memastikan situasi semacam TV1. Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus mengaku sedih dan malu atas terkuaknya kasus pelecehan seksual terhadap ratusan anak-anak. Ini TV1. TV1 Prancis. Itu tidak. Paus mengajak umat Katolik di negara tersebut mengambil tanggung jawab guna memastikan bahwa gereja adalah rumah yang aman bagi semua orang. Bukan kayak yang Paus Fransiskus juga mendesak para rohaniawan gereja untuk memastikan situasi semacam itu tidak terulang. Tapi kan orang nggak bisa orang Islam yang bisa bohongin. La mia tristezza, il mio dolore, Kau urus saja itu di Indonesia. traumi Nggak usah kau che hanno ambil negara subito. orang. e anche la mia vergogna, Di Indonesia itu udah la jelas itu nostra Ustaz banyak vergogna, la mia vergogna per la troppo lunga incapacità della Chiesa di metterle al centro delle sue preoccupazioni, assicurando loro la mia preghiera. E prego e preghiamo insieme tutti: a te Signore la gloria, a noi la vergogna. Questo è il momento della vergogna. Incoraggio i vescovi e voi cari fratelli che siete venuti a condividere questo momento. Incoraggio i vescovi e i superiori religiosi a continuare a compiere tutti gli sforzi affinché drammi simili non si ripetano. Esprimo ai sacerdoti di Francia vicinanza e paterno sostegno davanti a questa che è dura ma è salutare. E invito i cattolici francesi ad assumere le loro responsabilità per garantire che la Chiesa sia una casa sicura per tutti. Sebelumnya, sebuah hasil investigasi Komisi Independen untuk Pelecehan Seksual di Gereja SIASE merilis laporannya bahwa di sebuah gereja Katolik di Prancis telah terjadi tindakan kejahatan seksual terhadap lebih dari 200.000 anak-anak. Yang mencengangkan, pelecehan ini dilakukan sejak tahun 1950 atau lebih dari setengah abad yang lalu, yang diduga dilakukan oleh pastor dan rohaniawan gereja tersebut. 200.000 pencabulan anak-anak kecil. Marsov, kepala komisi yang menyusun laporan penyelidikan tersebut, mengatakan bahwa pelecehan seksual di sebuah gereja Katolik di Prancis ini berlangsung secara sistemik. Pelecehan dilakukan oleh sekitar 3.000 pastor dan rohaniawan gereja, dan sekitar 80% korbannya adalah anak laki-laki. Mencuatnya kasus ini seketika membuat gereja menjadi bulan-bulanan kemarahan masyarakat. Masyarakat menuding gereja